Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Novitasari. Di sini saya akan memaparkan sekaligus meringkas materi-materi pada pertemuan mata kuliah pragmatik, baik dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 dan memasuki UTS. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang apa itu sebenarnya pragmatik. Dalam bukunya Gregorio, beliau mengatakan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan atau dimaksudkan oleh pendengar atau mitra tutur. Jadi dalam spesifiknya di sini atau disimpulkan bahwa pragmatik itu sebenarnya maksud dari tujuan pembicaraan tersebut sesuai dengan konteks yang ada saat pembicaraan. Ya, pada pertemuan kedua kita membahas tentang deixis. Deixis sebenarnya apa itu deixis? Deixis berasal dari kata Yunani kuno yang berarti menunjuk atau menunjukkan. Dengan kata lain, informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang menunjukkan pada hal tertentu baik benda, tempat, orang maupun waktu, itulah yang disebut dengan deixis. Ada juga perbedaan pendapat dalam menurut KBBI pada tahun 1991 halaman 217. Deixis diartikan sebagai hal atau fungsi yang menunjukkan tentang sesuatu di luar bahasa atau seperti kata tunjuk atau menunjukkan. Ya, di situ ada sedikit deixis yang terbagi menurut Gregorio. Ada dua deixis yang dibagi oleh Gregorio. Yang pertama deixis proksimal dan deixis distal. Di sini deixis proksimal yakni deixis yang masih dekat dengan penutur, sedangkan deixis distal merupakan deixis yang jauh dengan penutur. Contoh dalam deixis proksimal yakni ada kan dia merupakan deixis yang masih dekat dengan penutur, jadi bisa ini, di sini, sekarang. Sedangkan deixis distal yang jauh dengan penutur bisa di sana, itu, dan saat itu. Itulah, jadi ada juga bukan hanya pembagian dalam deixis menurut Gregorio, tapi ada jenis-jenis deixis yang dibagi atau diklasifikasikan lagi menurut Gregorio. Ada tiga deixis yang dibagi, tiga jenis deixis yang dibagi menurut Gregorio. Yang pertama, deixis personal, deixis spasial, dan deixis temporal. Deixis personal sih tentunya kita sudah tahu bahwa deixis personal membahas tentang kata ganti orang seperti saya, kamu, dia, dan lain-lain. Sedangkan deixis spasial menunjukkan tempat seperti di sini, di sana, di situ. Dan kemudian yang ketiga, deixis temporal membahas tentang menunjukkan waktu, bisa sekarang, kemudian, dan juga dulu. Pada pertemuan ketiga kita membahas tentang referensi dan inferensi. Referensi itu sendiri yakni suatu acuan, rujukan, atau penunjukan tentang sesuatu. Sedangkan inferensi merupakan proses menyimpulkan tentang sesuatu. Jadi di sini referensi bisa kita katakan sebagai acuan tentang sesuatu, dan inferensi merupakan hasil atau proses menyimpulkan. Dalam katafora terbagi atas dua, yang pertama antisiden dan kedua anaphor. Pada pertemuan keempat membahas tentang peranggapan dan presuposisi. Peranggapan itu sendiri menurut Gregorio atau dalam bukunya Gregorio, beliau mengatakan bahwa peranggapan atau preposisi itu merupakan sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan sesuatu tuturan. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa peranggapan itu sesuatu yang diasumsikan sebelum adanya atau menghasilkan suatu tuturan. Sedangkan menurut KBBI, peranggapan atau preposisi yakni pendapat atau keyakinan sebelum hasil dari penuturan tersebut. Jadi sudah ada anggapan sebelum melakukan pembicaraan tersebut. Gregorio juga memaparkan tentang beberapa jenis-jenis peranggapan atau preposisi. Di antaranya yakni yang pertama, peranggapan eksistensial, yakni peranggapan yang menunjukkan tentang sesuatu hal. Yang kedua, peranggapan faktual, yakni peranggapan yang sesuai fakta. Yang ketiga, peranggapan leksikal, yakni peranggapan yang dilakukan melalui tuturan. Yang keempat, peranggapan struktural, yakni
peranggapan yang strukturnya jelas. Yang kelima, peranggapan non-faktual, yakni peranggapan yang pemahamannya masih salah atau masih kurang jelas. Dan yang keenam merupakan peranggapan kontrafaktual, yakni kebalikan dari peranggapan non-faktual. Pada pertemuan kelima, kita membahas tentang implikatur dalam kajian pragmatik. Implikatur itu sendiri diartikan sebagai makna tersirat dari suatu pembicaraan tersebut sesuai dengan konteks. Contohnya nih, kan kita berbicara dengan seseorang, pasti ada seseorang yang belum langsung memahami arah atau jalan dari pembicaraan kita tersebut. Jadi adanya kurangnya pemahaman tersebut pasti beliau mengatakan maksudnya apa. Jadi makna tersirat dari pembicaraan tersebut itu dikatakan sebagai implikator. Contohnya percakapan A dan si B. Si A mengatakan bahwa HP ayahku keren sekali. Kemudian si B menjawab, wow, pasti harganya sangat mahal. Kedua percakapan tersebut melakukan perbedaan karena si A mengatakan lain, si B menjawab dengan yang lain. Tapi si B paham dengan maksud si A. A juga memahami maksud dari tersebut bahwa pasti harganya mahal. Dengan demikian si B paham bahwa HP teman ayahnya itu mahal, maka HP teman ayahnya itu keren karena mahal HP-nya. Jadi adanya pembicaraan atau percakapan tersebut antara A dan si B, antara si A dan si B, mereka berdua juga sudah dapat memahami. Pada pertemuan ke-6 kita membahas tentang prinsip kerjasama atau yang dikatakan sebagai PK. Prinsip kerjasama ini lebih menekankan pada penggunaan segala ujaran yang sesuai dengan tujuan percakapan. Jadi telah disepakati atau sesuai dengan arah tujuan percakapan tersebut. Jadi telah adanya kesepakatan, telah adanya kerjasama sehingga melakukan percakapan tersebut. Menurut Grice, beliau mengemukakan ada beberapa maksim yang perlu digunakan saat percakapan, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Maksim kuantitas yakni maksim yang jelas atau wajar, yang penggunaannya tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan tapi pas. Sedangkan maksim kualitas yakni maksim yang diungkapkan itu secara benar atau memang benar. Sedangkan maksim relevansi bahwa maksim yang situasi itu memang benar-benar berada dalam konteks atau sekitaran berbahasa tersebut. Sedangkan yang keempat, maksim cara yakni maksim yang diungkapkan secara jelas dan tidak berdui makna atau tidak berlebih-lebih makna. Baiklah, itulah rangkuman dari saya tentang seputaran materi-materi yang ada pada mata kuliah pragmatik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.